Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika. Pada episode kedua, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak parabola. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga tugas kita, kegiatan kita akan lancar kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar para siswa dan dapat menyelesaikan permasalahan pada gerak parabola. Kita lihat pada soal nomor 1. Ya. Sebuah benda dilemparkan dengan arah mendatar dari puncak sebuah menara yang tingginya 45 meter. Dengan kecepatan 10 meter per sekon, jarak tempuh benda tersebut dalam arah mendatar dihitung dari kaki menara berapa meter. Maka dengan demikian, hanya 45 meter, V-nya 10 meter per sekon, berapakah X-nya? Ya. Kita langsung menggunakan seperti ini juga boleh, bahwa X sama dengan V akar dari 2H dibagi dengan G. Maka dengan demikian 10 dikalikan akar dari 2 ya, dikalikan 45 dibagi 10 kan itu ya. Ini 1, ini adalah 5, 45 bagi 5 9 ya. Maka jaraknya adalah 30 meter. Itu yang diinginkan, sederhana ya. Karena apa? Kita seharusnya sudah bisa membuktikan persamaan seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 1,4 kali 10 pangkat 4 ya, dalam satuan meter per sekon dengan sudut elevasinya 60 derajat terhadap bidang horizontal. Kecepatan peluru saat mencapai tinggi maksimum berapa meter ya. Ini menggunakan bilangan eksponensial, jadi harus hati-hati ya. Maka V maksimumnya sama dengan VY sama dengan V0. Sudutnya adalah 60 derajat. V0-nya 1,4 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Pada waktu benda mencapai tinggi maksimum, sehingga kecepatan saat tinggi maksimum merupakan kecepatan mendatar terhadap sumbu X atau yang pada horizontalnya. Maka dengan demikian Vx sama dengan V0 cos theta. Kan itu ya. Jadi gerak parabola demikian ya. Maka dengan demikian Vx-nya sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 4 dikalikan cos 60. Cos 60 adalah setengah, maka ketemunya adalah 7 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Maka dengan demikian kita harus memahami kalimat ini. Gerak parabola pada waktu dia mencapai titik maksimum, itu yang bergerak adalah pada sumbu X-nya, bukan pada sumbu Y-nya ya. Jadi ketemunya 7 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Ternyata lebih sederhana yang kita inginkan, lebih sederhana kan itu dalam menyelesaikan soal nomor 2. Jawabannya adalah A. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah bola golf dipukul dengan kecepatan 9,8 meter per sekon membentuk sudut sin theta 4/5. G-nya 9,8. Lapangan golf dianggap datar semua, maka lama waktu yang diperlukan bola golf untuk sampai ke permukaan lapangan kembali berapa sekon. Nah, kita lihat yang diketahui dalam soal, sin theta 4/5, G-nya 9,8, V0-nya juga 9,8. Berapakah waktunya? Nah, untuk kembali ke tanah, maka 2 V0 sin theta dibagi dengan G. Atau sama saja, kita yang ingat kembali bahwa T sampai tanah adalah 2 kali T maksimumnya. Maka menjadi demikian persamaannya ya. Silakan nanti dibuktikan. Maka ya, 2 dikalikan 9,8 dikalikan 4/5
sinnya dibagi 9,8, maka ketemunya adalah 8/5 menjadi 1,6 sekon. Mudah kan? Nah, jadi ini dari 2T maksimum ya. Maka menjadi demikian persamaannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 4. Nah, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, sebuah pesawat kargo harus menjatuhkan kapsul besar berparasut kepada rombongan pengungsi. Bila hambatan udara sebelum parasut mengembang, ya, yakni setelah 5 detik dijatuhkan, itu diabaikan, maka ketinggian terbang minimal pesawat agar parasut kapsul ya, telah mengembang pada ketinggian 100 meter. Ya, jadi berapa tingginya minimalnya? Maka dengan demikian kita ambil ya, bahwa venolnya 0, parasutnya tingginya 100 meter. Berapa tinggi minimumnya selama 5 detik? Inilah gambar yang diinginkan. Jadi ini adalah tinggi yang diinginkan ya. Ya, pada waktu parasutnya itu baru mengembang pada waktu 100 meter. Ini tinggi minimum keseluruhannya ya. Maka H1 ditambah dengan HP. H1-nya adalah dari pesawat setelah menjatuhkan 5 detik, maka dengan tingginya ya. Maka merupakan jumlah dari tinggi dari keseluruhannya. Maka dengan demikian selisih ketinggian sebelum parasut mengembang selama 5 detik adalah delta H-nya sama dengan setengah GT dikuadratkan. Maka dengan demikian setengah dikalikan 10 dikalikan 5, maka ini 25 kuadrat, maka hasilnya adalah 125 meter. Ini 25 kuadrat ya. 5 kuadrat 25 kali 5. Nah itu. Maka dengan demikian ketinggian ya minimal pesawat kargo adalah delta H dengan tinggi parasut pada waktu mengembang. Maka dengan demikian ya 225 meter. Jadi ini 125 ditambah dengan 100. Jadi tingginya adalah 225 meter atau jawabannya D. Kita lihat pada soal nomor 5. Pada soal nomor 5, sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 80 meter per sekon. Sudut elevasinya adalah 37 derajat. Maka posisi peluru pada waktu 1 detik berapa meter ya, baik terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X. Maka dengan demikian ya, R-nya sama dengan R-nya fungsinya adalah X dan Y ya. Venolnya 80 meter per sekon pada waktu 1 detik, sudutnya kita ambil 37 derajat Celcius. Ya, maka dengan demikian sin 37 adalah 0,6, cosnya adalah 0,8. Persamaannya, maka X sama dengan venol cos theta dikalikan dengan T, kan itu. Maka 80 dikalikan cos 37 dikalikan 1, ketemunya 64 meter ya. Ini adalah 0,8, ini adalah 80, maka 64 meter. Pada sumbu Y, maka venol sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT dikuadratkan 80 sin 37 ya. Ini adalah 5 dikalikan 1 dikuadratkan 0,6 kali 0,80, maka 48 dikurangi 5 adalah 43 meter. Maka posisi pada 1 detik adalah 64,43. Pada X-nya 64, pada Y-nya adalah 43. Itulah jawaban yang diinginkan pada soal nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6. Seorang penembak ya, seorang penembak ingin menembak burung pada pohon yang berjarak 100 meter dari penembak tersebut. Burung berada pada ketinggian 80 meter dari tanah. Kemudian penembak mengarahkan 45 derajat terhadap bidang datar atau horizontal kecepatan peluru supaya burung tepat terkena peluru ya. Maka dengan demikian berapa meter per sekon ya?
Maka inilah yang diinginkan dalam soal, ya. Nah, ini persamaannya adalah X sama dengan V0 cos theta kali T, maka itu menjadi ini, ya. Maka T-nya sama dengan X dibagi dengan V0 cos theta. Maka H yang ada adalah V0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Maka supaya tepat terkena burung itu oleh peluru, maka gunakan faktornya di sini, ya. Dimasukkan persamaannya sehingga, ya, V0 kan itu, ya. V0 sama dengan, ya, X cos theta. Nah, maka ini ambil T-nya di sini, ya. T-nya adalah G, ya. Akar dari G dibagi 2 dikalikan X tangen theta dikurangi dengan H, ya. Maka dengan demikian ini silahkan dibuktikan persamanya kalau ini dimasukkan, ya. Maka dengan demikian begitu caranya, ini T-nya dimasukkan ke sini ketemu demikian, ya. Itulah yang diinginkan, dua gabungan persamaan ini hasilnya. Maka dengan demikian 100 dibagi cos 45, ya. Di akar dikalikan akar 10 dibagi 2 dikalikan 100 tangan 45 dikurangi 80. Tangan 45 adalah 1, maka tinggal 20, kan ya. Nah, tinggal 100 dikurangi 80, 20. 20 kali 2 40, maka seperempat di akar adalah berapa? Di akar adalah setengah, kan itu. Maka 100, ya, setengah, ya. Tadi setengah, maka tinggal 50, kan itu. 50 kan itu. 50 kali 2 100. 100 akar 2. 100 dibagi akar 2. Maka dengan demikian 50 akar 2. Bisa menghitungnya seperti itu? Diulangi lagi, ya. 100 dikurangi 80, ini karena 1. Maka tinggal 20 kali 2 40, seperempat, maka setengah, ya. Dikeluarkan menjadi setengah. 100 dibagi 100 dikali setengah 50, ini setengah akar 2. 100 lagi dibagi akar 2, maka 50 akar 2 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. Inilah cara kita membuktikan persamaannya, ya. Maka dengan demikian kita ambil masukan ini, ya. T-nya dimasukkan sini, inilah hasilnya. Silakan dibuktikan, ya. Jadi kita langsung mencapai sasarannya, ya. Itulah dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Semoga kita bisa memahami semua dan bisa mencari cara-cara efektif untuk menyelesaikan pada gerak parabola, ya. Selalu semangat belajar, bahwa fisika itu asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.